Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar buat sedulur semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita. Mungkin ada yang masih inget ya, harusnya inget lah cerita Mas Tahu. Ya, ini adalah Mas Yan yang mengirimkan cerita lagi tentang keluarganya. Jadi pengalaman yang dialami bapaknya. Kebetulan bapaknya Mas Yan ini sering ditampai makhluk halus. Dan anehnya, hal itu juga terjadi di Mas Yan, tapi tidak terjadi dengan kakaknya ya. Bagi Mas Yan katanya ini adalah hal yang tidak diinginkan, tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, tekan tombol like dan juga ketik komentarnya. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam, karena selalu cerita pengalaman, share pengalaman dari teman-teman semua selalu, walaupun dengan peristiwa yang sama, tapi pasti mempunyai cerita yang berbeda. Baiklah, langsung saja kita ke ceritanya yang dikirimkan sama Mas Yan. Beberapa tahun yang lalu, Mas Yan lupa kejadiannya itu tahun berapa, benar-benar nggak ingat. Itu di kampung sebelah itu biasanya ada acara, bisa dikatakan rutin juga, itu ada kompetisi bola voli. Tempatnya kalau dibilang jauh sekali sih enggak, kalau ditempuh naik motor itu perjalanannya kira-kira lebih kurang 15 menit lah. Dan memang kebetulan bapak dan ibunya Mas Yan ini itu senang sekali kalau melihat turnamen voli itu. Waktu itu Mas Yan tanya, katanya seru, bisa teriak-teriak. Makanya setiap hari bapak dan ibunya itu selalu datang ke acara tersebut, turnamen voli tersebut. Lagian acaranya itu malam, jadi nggak mengganggu kegiatan di siang hari lah, bekerja atau apa. Acaranya itu biasanya dimulai pukul 20 atau jam 8 malam sampai selesai. Kadang selesainya bisa sampai jam 11 malam baru selesai. Sekarang juga nggak sampai, namanya volley itu kan tergantung selesainya angka yang dikumpulkan. Jadi nggak bisa ditentukan jam 8, jam 10 selesai, nggak bisa. Tergantung pengumpulan angkanya. Nah, suatu hari bapaknya ini mengajak ibunya untuk berangkat nonton turnamen voli tersebut. Kebetulan waktu itu kan ada Mas Yan juga. Tapi saat itu ibunya tidak mau karena lagi tidak enak badan. Akhirnya bapaknya pun mengajak Mas Yan. Tapi karena banyaknya tugas kuliah yang harus dikerjakan sama Mas Yan ini, Mas Yan pun menolak ajakan bapaknya itu. Ya karena nggak ada yang mau diajak, akhirnya bapaknya pun berangkat sendiri untuk nonton voli itu. Saat berangkat nonton voli tidak ada kejadian apa-apa, hingga sampai pertandingan voli berakhir. Dan bapak pun akhirnya setelah selesai nonton voli kan pasti perjalanan pulang ya. Saat perjalanan pulang ini itu kan sendirian karena nggak ada yang mau diajak ya. Jadi kan nggak ada temennya bapak orang tuanya Mas Yan ini. Apalagi penonton yang dari perumahan yang ditinggali Mas Yan ini biasanya cuma bapak sama ibunya saja. Penonton yang lain ya warga sekitar kampung tempat turnamen tersebut. Nah, saat perjalanan pulang dan mulai memasuki area perumahannya, mulailah bapaknya Mas Yan ini merasakan ada hal-hal yang janggal. Karena apa? Tiba-tiba
motornya yang dinaiki bapaknya Mas Jan ini mati, off. Sampai beberapa menit dinyalakan tidak bisa. Padahal waktu itu sebelum berangkat bapaknya juga sudah mengisi bensinnya. Jadi rasanya mustahil gitu tiba-tiba mogok kayak kehabisan bensin, kayaknya mustahil. Tapi ya udah, kejadiannya motornya mati ya. Bapaknya Mas Jan ya berusaha menstarter motornya lagi, menyalakan supaya motornya bisa hidup lagi. Lah pada saat menstarter motornya itu tiba-tiba bapaknya Mas Jan ini mencium bau yang kurang sedap. Tapi tidak begitu lama bau itu hilang. Padahal sebelumnya tidak ada bau sama sekali. Dan tiba-tiba baunya itu ya menghilang begitu saja. Bapaknya pun tidak terlalu menggubris hal tersebut dan tetap mencoba menyalakan motornya. Hingga akhirnya motornya pun menyala dan bapaknya Mas Jan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Nah saat menjalankan motor, tiba-tiba katanya Pak Mas, motor itu rasanya sangat berat sekali katanya. Jadi seperti menggonceng hanya satu orang ya. Iso seperti menggonceng itu 2 orang lebih lah rasanya. Saking beratnya beban yang seperti diangkut atau dibawa itu. Tapi beliau tetap tidak memikir hal-hal yang aneh ya pada saat itu. Bahkan begitu merasa berat, yang di pikiran beliau itu mungkin banyak bocor atau gembos, makanya beliaunya pun berhenti untuk ngecek apa banyak bocor, dan setelah dicek ternyata nggak sama sekali. Jadi bannya itu masih nggak kekurangan angin. Lah pada saat ngecek itulah bapaknya Mas Jan katanya tercium lagi bau yang tidak sedap tadi. Dan nggak lama kemudian ini sama kejadiannya. Nggak lama kemudian baunya pun menghilang. Lah mulai dari situlah bapaknya Mas Jan ini mulai merasakan sepertinya ada sesuatu kejanggalan dan merasakan merinding, merasa bulu kuduknya itu mulai berdiri ya. Merasakan itu tanpa pikir panjang, bapaknya Mas Jan langsung tancap gas. Anehnya katanya motornya itu masih tetap terasa berat. Jadi berat kayak beban gitu loh. Padahal jelas-jelas bapaknya Mas Jan ini sendirian, gak ada temennya. Tapi karena masih merasa merinding ya dengan kejanggalan yang dirasakan, ya sudah tancap aja sama bapaknya Mas Jan. Sampai saat mulai memasuki tikungan gang rumahnya, bapaknya Mas Jan itu melihat di depannya ada sosok bayangan hitam besar yang melintas. Ya tentu saja melihat hal tersebut siapa yang nggak merinding ya. Bapaknya Mas Jan ini langsung semakin merinding, sudah merinding, semakin merinding dan ketakutan pun mulai dirasakan. Tapi ya mau gimana lagi ya, genjot aja sama bapaknya Mas Jan motor, dipaksa lah supaya bisa segera sampai di rumah. Saat sudah tiba di depan rumah, bapaknya kan turun dari motor ya. Tiba-tiba katanya motor bapaknya Mas Jan yang dinaiki nih seperti terhuyun gitu. Terhuyun itu apa ya? Seperti ada yang orang turun dari boncengan gitu. Padahal kan nggak ada siapa-siapa, tapi yang dirasakan. Jadi kayak orang habis bonceng tuh turun kan mesti ada goyangan gini ya. Apalagi biasanya kan kalau gonceng cewek atau apa itu kan mesti turunnya dari kaki kiri dulu umumnya ya. Jadi merasa ada ayunan gitu loh. Sudah merinding, ketakutan, bulu kuduk merasakan hal seperti itu juga, otomatis bapaknya Mas Jan ya agak panik lah. Begitu turun dari motor seketika bapaknya Mas Jan berteriak-teriak memanggil ibu untuk membuka pagar dan pintunya. Saat itu Mas Jan juga belum tidur karena masih mengerjakan tugas kuliahnya ya. Mendengar teriakan bapaknya, Mas Jan pun terkejut dan berlari menuju ke bawah. Karena memang kamarnya Mas Jan kebetulan kan di lantai 2. Saat
turun, ibunya itu sudah membukakan pintu dan pagar rumahnya. Mas Jan dan ibunya juga kaget melihat ekspresi bapaknya yang ketakutan. Kan kelihatan ekspresi ya, wajah pucat itu pastilah. Orang takut itu pasti wajahnya pucat seperti itu. Melihat kondisi bapaknya seperti itu, Mas Jan masih berpikir, apa bapaknya itu lagi dikejar begal atau ditodong orang ya, sampai ada kelihatan rasa ketakutan seperti itu. Dan saat itu bapak bilang ke Mas Jani untuk memasukkan motornya ke rumah. Karena melihat kondisi bapaknya seperti itu, Mas Jan ya sudah nurut ya, untuk memasukkan motornya ke rumah. Tapi pada saat Mas Jan mau memasukkan motornya ke rumah, Mas Jan itu mencium bau yang tidak sedap dan juga mendengar suara tertawa, di mana suara tersebut itu ya bukan suara orang tertawa biasa ya. Jadi suara tertawanya itu menakutkan, menggelegar dan keras menurut Mas Jan saat itu. Mendengar suara itu otomatis Mas Jan refleks melihat ke arah pohon mangga yang ada di depan rumahnya. Lah, saat Mas Jan melihat ke atas, ternyata di sana ada sosok hitam dengan mata merah menyala yang juga melihat ke arah Mas Jan. Bergegaslah Mas Jan karena kaget ya, melihat penampakan seperti itu. Mas Jan langsung bergegas memasukkan motornya dan mengunci pagar dan pintunya. Kemudian Mas Jan dan ibunya tanya kepada bapaknya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mas Jan masih shock yang tadi, masih belum menceritakan lah ke orang tuanya apa yang dilihatnya. Malah meminta bapaknya minta apa yang terjadi sebenarnya sampai bapaknya ketakutan seperti itu sampai di rumah. Setelah dikasih minum ya bapaknya dan sudah mulai tenang, barulah bapaknya menceritakan apa yang dialaminya perjalanan dari melihat turnamen main volley sampai di rumahnya itu. Mendengar itu, Mas Jan akhirnya juga menceritakan juga apa yang barusan terjadi, yang dialaminya barusan. Tapi yang aneh ya, Mas Jan tadi kan mendengar suara seperti tertawa menggelegar ya. Anehnya, bapak dan ibunya Mas Jan ini itu tidak mendengar suara apapun, suara orang tertawa sambil menggelegar dan sebagainya. Itu tidak mendengar sama sekali. Mendengar yang disampaikan orang tuanya, otomatis Mas Jan jadi merinding. Berarti yang mendengar cuma Mas Jan sendiri. Ya, akhirnya setelah selesai semua ya, orang tua sudah tenang semua, tapi sekarang gantian Mas Jan yang sekarang merasa merinding. Bisa dibayangkan orang tuanya yang mendapat godaan di luar dari makhluk yang tak kasat mata ya. Malah yang lebih parah itu bukan bapaknya, malah Mas Jan yang ditampaki dengan jelas perwujudannya, bahkan sampai mendengar suara ketawanya seperti memang berniat menakut-nakuti ya, dengan suara ketawa melingking dan menggelegar seperti itu. Mas Jan pun ciut nyalinya dan segera tidur sampai melupakan tugas kuliahnya, bahkan dipikir ya sudahlah, tugas kuliah rencana dikerjakan besok, nggak mau melanjutkan lah karena masih ada rasa takut itu. Jadi merencanakan setelah sholat subuh aja menyelesaikan tugas kuliahnya untuk diselesaikan. Ya, itu tadi kiriman, akhir cerita dari kiriman Mas Jan ya, mengenai pengalaman bapaknya. Ternyata kalau dilihat dari sini pengalaman bapaknya juga berimbas ke Mas Jan, si pengirim cerita ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan terima kasih Mas Jan atas kiriman ceritanya. Bahkan cerita ini kata Mas Jan ada lanjutannya. Ada lanjutan ceritanya, nanti akan dibawa di next ya. Dan untuk sedulur semua yang mempunyai pengalaman seperti Mas Jan atau pengalaman-pengalaman lain, bisa kirim ceritanya ke Dongeng Tengah Malam ya.
di emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Mas Yan atas kiriman ceritanya, dan semoga sedulur semua Dongeng Tengah Malam bisa terhibur, bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari semua cerita dari Dongeng Tengah Malam. Dan ingat, manusia adalah ciptaan Tuhan paling sempurna. Itu saja untuk episode kali ini. Oh ya, sekali lagi yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe dulu, klik tombol like-nya, ketik komentarnya, dan juga di Spotify jangan lupa follow untuk mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Terima kasih semuanya telah mampir ke Pak D ya, untuk mendengarkan cerita Pak D, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.